Nah, apakah akan berbeda proses penilaian film dengan genre animasi dengan film genre lain, drama atau horor dan lain-lain? Dari konteks penilaiannya, Mas, ada kami berdasarkan peraturan Menteri ya, nomor 14, kriteria yang kita gunakan di dalam proses penilaian itu terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama disebut dengan acuan utama, kemudian yang kedua disebut dengan acuan pendukung. Apa yang kita lihat di acuan utama? Di acuan utama itu terdiri dari tiga aspek, yaitu tema, kemudian yang kedua konteks, dan yang ketiga adalah nuansa dan dampak. Jadi sebuah film kita tonton dari durasi awal sampai durasi akhir, kita lihat di acuan utamanya tiga ini, temanya, kemudian konteksnya, dan yang ketiga adalah nuansa dan dampaknya. Itu acuan utama. Kemudian yang kedua, acuan pendukung. Acuan pendukungnya itu terdiri dari judul film itu sendiri, kemudian yang kedua dialog dan monolognya di dalam proses film itu sendiri, kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan visualisasinya, yaitu adegannya dan lain-lain, dan yang ketiga kalau film, dan keempat kalau film asing itu kita juga nilai teks terjemahannya. Nah, berkaitan dengan visualisasi, apakah adegan dan dialog dan monolognya tadi, maka yang kami lihat lagi itu ada 6 unsur. Yang pertama, apakah dialog, monolog, adegan itu mengandung praktek atau unsur kekerasan? Itu kita lihat. Apakah mengandung unsur yang berkaitan dengan pornografi? Itu juga kita nilai. Apakah dialog, monolog, adegan itu berkaitan dengan visualisasi yang menjelaskan atau secara eksplisit menggambarkan tentang penggunaan atau peredaran narkotika? Nah, itu juga kita nilai. Kemudian, apakah di dalam cerita film itu, dialog monolognya, kemudian adegannya mengandung perendahan terhadap harkat martabat kemanusiaan? Itu juga dinilai. Merendahkan suku, merendahkan agama, merendahkan perempuan, merendahkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, ya, termasuk perendahan pelecehan terhadap agama. Dan terakhir yang kita nilai, apakah dari semua film itu apakah mengandung perbuatan melawan hukum atau tidak. Nah, ini aspek yang kita nilai. Kemudian dari semua proses penelitian kita tetapkan, kita nilai melalui pengkategori atau proses klasifikasi usia. Jadi kita tetapkan dari semua yang aspek yang kita nilai tadi menjadi film untuk semua umur, film untuk 13 tahun ke atas, film untuk dewasa 17 tahun ke atas, dan juga film untuk dewasa 21 tahun ke atas. Jadi kami di Lembaga Sensor Film tidak diberikan kewenangan, baik itu melalui peraturan menteri, peraturan pemerintah, ataupun undang-undang, untuk menilai kualitas. Kualitas tentu nilainya ada kualitasnya baik, cukup baik, buruk, ya, kualitasnya rendah, kualitasnya sedang, ataupun kualitas tinggi. Nah, itu rating penilaian rendah, tinggi, buruk, sedang, jelek, itu yang bisa memberikan adalah kritikus film ataupun penonton dari film itu sendiri. Jadi semua film yang kami sensor 42.339 itu tidak semuanya kami menyensor dengan menyenangkan, dalam arti dari sisi film ceritanya bagus, kemudian sinematografinya berkualitas tinggi, ya, tetapi juga ada dan terdapat film-film dengan kualitas yang sedang, yang biasa, bahkan yang tadi mungkin dibilang agak kurang gitu ya, tetapi tetap kami terima untuk dinilai dan diteliti, karena kami ditugaskan itu adalah menilai dari acuan utama dan acuan pendukung tadi sebagai bagian dari proses di dalam penyensoran. Dan sebagai organisasi atau lembaga
yang menyediakan proses pelayanan publik, maka kami menerima semua tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan, ya, tanpa melihat siapa yang memproduksi, tanpa melihat siapa yang menjadi pemilik filmnya, tetapi kami memiliki standar yang sama untuk semua pembutuh dan orang yang membutuhkan pelayanan. Jadi kami berada secara universal, ya, ada LSF ada untuk semua dan untuk semua kalangan, semua jenis film dan semua genre. Begitu.